Selamat pagi anak-anak kelas 3. Pagi hari ini bertemu kembali bersama saya Bapak Andri Gunawan ya dalam proses pembelajaran PJOK. Ya, pagi hari ini kita masuk dalam proses pembelajaran kita yaitu pembelajaran PJOK. Oke anak-anak, pagi hari ini Bapak akan koreksi bersama-sama kita semua mengoreksinya ya. Di halaman 143 bagian 2. Tapi ingat, ini adalah salah satu kewajiban kita yang tidak boleh kita lupakan, yaitu kita berdoa. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, atas kemurahan, kebesaran kasih-Mu dalam kehidupan kami. Di mana pagi hari ini kami dapat menikmati setiap bukti cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami, yaitu kami dapat bergerak, bernapas, dan kami melanjutkan aktivitas kami pagi hari ini Tuhan. Tuhan berkati dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke anak-anak, pagi hari ini pembelajaran kita sudah Bapak buka dengan doa. Mari kita lanjutkan proses yang sudah Bapak jelaskan pertama kali. Yaitu kita buka di halaman 143. Kita sama-sama koreksi ya. Oke, kita sama-sama koreksi. Tapi sebelum Bapak koreksi ya. Sebelum Bapak koreksi, Bapak mau baca dulu soalnya ya. Boleh kan Bapak baca soalnya? Boleh ya, terima kasih. Ya, Bapak baca soalnya di halaman 143. Isilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat. Nah, dengan jawaban yang tepat anak-anak ya. Ada 6 macam vitamin, yaitu ya. Kalau kita perhatikan di dalam buku di halaman pembahasan di pelajaran 9 ya. Untuk soal yang Bapak beri di halaman 143 bagian 2 ini, kita juga membutuhkan yaitu daring. Kita juga boleh konsultasi atau kita melihat referensi lain. Referensi kata lainnya yang kalian pahami ialah kita melihat pendapat lain ya. Selain di buku kita juga bisa melihat kalau kata-kata anunya referensi ya. Kita boleh juga melihat pendapat lain tentang apa yang ada pada soal ini ya. Maksud Bapak boleh saja melihat di Google ya. Bagi yang tidak paham. Tapi kalau orang tuanya kesehatan, intinya orang yang bekerja di kesehatan pasti tahu ya, bisa menjawab ini meskipun kalau di pembahasan di buku Bapak memang ada Bapak baca di situ dia bukan tidak ada, dia membahas sifat zat ya, vitamin tapi tidak disebut apa vitamin ini berfungsi untuk apa, jika kekurangan vitamin ini apa akibatnya, apa penyakit yang didapatkan. Nah, tidak seperti itu kalau di buku ya. Boleh kita lihat juga referensinya, maksud Bapak tadi boleh lihat di Google ya. Dan jangan kita selalu juga berharap di Google ya. Kalau memang di sekolah kita tidak mungkin di Google, tapi penjelasannya dari Bapak semua. Oke? Karena sekarang kalian boleh megang handphone dan jaringan internet handphone kalian juga ada, maka gunakan ya sepositif mungkin jaringan kalian atau handphone kalian ya. Belajar
belajar dan untuk belajar. Buatlah bermanfaat. Oke, Bapak baca. Ada 6 macam vitamin yaitu. Nah, pertama, Bapak jawab ya. A, B, C, D, E, dan K. Itu ada 6 macam vitamin. Ya. Pertama, A, B, C, D, E, dan K. Vitamin. Yang kedua, orang yang kekurangan vitamin dinamakan apita-aminosis. Apita-aminosis ini orang yang kekurangan asupan vitamin, ya. Orang-orang yang kekurangan asupan vitamin. Oke. Dan nomor 3, kekurangan vitamin K dapat mengakibatkan, nah, kalau vitamin K dia dapat menurunkan kepadatan tulang. Dan tidak heran biasanya mengeluh sakit tulang, sakit ini ya biasanya. Tapi yang menjelaskan yang lebih ke medisnya, Bapak bukan wewenang Bapak, tapi Bapak mau kekurangan vitamin K dapat mengakibatkan. Nah, di sini Bapak mau menyampaikan saja ke anak-anak supaya kita semua tahu ya, yaitu penyakit kepadatan tulang, kurangnya menurunnya kepadatan tulang atau osteoporosis ya. Nah, nomor 4, nah di sini ada di buku kita, ada 4 cara memilih jajanan yang sehat, yaitu kita buka di halaman 139. Di halaman 139 memang caranya di sini lebih dari 4, tapi di buku meminta 4 saja ya. Kalau kita hitung-hitung di halaman 139 cara memilih jajanan yang sehat dan aman antara lain sebagai berikut. Kalau kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 cara ya. Anak-anak boleh tulis juga yang 9 itu. Boleh juga 4 saja ya. Kalau menulis 9 lebih bagus ya. 4 juga boleh. Oke, Bapak baca 4 saja. Yang pertama, hindari jajanan yang dijual di tempat terbuka, kotor, dan tercemar, tanpa menutup dan tanpa kemasan. Kedua, jajanlah di tempat yang bersih dan terlindung dari matahari, debu, hujan, angin, dan asap kendaraan bermotor. Yang ketiga, pilihlah tempat jajanan yang bebas dari serangga dan sampah. Dan yang keempat, hindari jajanan yang dibungkus dengan kertas bekas atau koran. Ya. Bapak baca gin semuanya sampai 9. Sampai I. Yang kelima, belilah jajanan yang dikemas dengan plastik atau kemasan lain yang bersih dan aman. Yang F atau yang keenam, hindari jajanan yang mengandung bahan buatan berlebihan atau bahan tambahan. Pengawet maksudnya. Nomor 9, nomor berapa ini? 6. Waspadailah warna makanan atau minuman yang terlalu mencolok karena besar kemungkinan mengandung pewarna buatan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, jika terdapat rasa yang aneh, mungkin jajanan tersebut mengandung bahan berbahaya atau bahan tambahan yang berlebihan. Biasanya kalau dia banyak, misalnya biasanya di es ya. Esnya kalau dia banyak rasa tambahan atau saring manis, dia terasa lebih pahit-pahit. Seperti itu ya. Itu tidak bagus juga ya. Selanjutnya yang terakhir, sebaiknya hindari minuman yang terasa pahit, kemungkinan mengandung sakharin atau gula buatan. Nah, ini dia yang berlebihan. Nah, itu dia. Itu Bapak sebut semua 9 yang disuruh oleh soal cuma 4. Tapi untuk kita mengetahui bersama tidak salah Bapak baca semua ya. Karena Bapak mengajar kalian ya. Oke anak-anak. Selanjutnya kita baca soalnya. Kalau dilihat dari warnanya, jajanan yang memakai bahan pewarna makanan akan terlihat, nah kita sudah baca tadi. Makanan yang memakai bahan pewarna makanan akan terlihat lebih, pasti dia lebih mencolok. Oke, itu dia anak-anak ya. Pembahasan dari Bapak
dengan soal yang bagian 2 di halaman 143 ya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak semuanya dan Bapak pasti akan memberi kembali tugas ke kalian ya. Dan janganlah tugas ini jadi beban kalian ya. Jika kalian sudah selesai, silakan kumpulkan. Yang terlambat juga tidak apa-apa. Pastinya kalian tidak boleh tidak mengumpulkan ya, karena nilainya tidak ada nanti. Oke? Dan terima kasih banyak buat Bapak Ibu, orang tua murid yang sudah menemani anaknya di rumah dan sudah ya artinya membantu peran guru di masa pandemi virus corona. Ya, tugasnya di bagian 3 ya. Jadi kan bagian 2, ini sekarang bagian 3, ada 5 soal di situ. Oke, jangan lupa tulis nama, hari, tanggal, bulan, tahun supaya Bapak bisa mencari nama kalian di folder handphone Bapak. Oke, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Wah, lagunya. Ya, kita berdoa untuk menutup pembelajaran kita. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan. Bahwa pagi hari ini kami sudah menyelesaikan pembelajaran kami. Kami percaya apa yang kami ajarkan untuk peserta didik kami berguna, bermanfaat untuk masa depan mereka. Kami berterima kasih Tuhan senantiasa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat Bapak, Ibu guru, dan kepala sekolah. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan. Dan untuk peserta didik kami juga Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan untuk kami dapat tetap sehat. Dan untuk orang tua peserta didik kami Tuhan, Tuhan beri juga kesehatan. Kami percaya kami punya Engkau yang luar biasa, ajaib dan perkasa dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, pembelajaran kita pagi hari ini sudah kita tutup dengan doa. Ingat anak-anak, tetap patuhi 5M. Apa itu 5M? Yang pertama, menggunakan masker. Yang kedua, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menjauhi kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Jika tidak ada kepentingan untuk keluar rumah, tetaplah berada dalam rumah ya. Jika ada kepentingan, tetap gunakan protokol kesehatan. Salam sehat, salam cerdas. Bye. Semangat anak-anak kelas 3 ya. Kalian adalah anak-anak yang cerdas dan berkarakter. Semangat.